Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Hibatullah Ziramat, NIM 431201110100. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah yang berjudul Potensi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa ASEAN dalam rangka Tugas Besar 2 Bahasa Indonesia Universitas Mercubuana. Baik, kita masuk ke latar belakang. ASEAN yang bersepakat untuk pengintegrasian kerjasama ekonomi ASEAN dalam pasar tunggal dalam kenyataannya mempunyai perbedaan yang tajam dalam latar budaya politik maupun kebudayaan. Misalnya Vietnam yang tidak fobia dan tidak alergi dengan kosakata dan atribut komunis barangkali bisa mencairkan fobia komunisme di Asia Tenggara. Lalu Malaysia dengan kebudayaan Islam dan Melayu, Filipina dengan kekatolikannya, serta Thailand dengan kebudayaannya. Semua perbedaan ini bisa dicairkan dalam rangka titik temu pencapaian ekonomi maju atas nama komunitas Asia Tenggara. Salah satu solusinya adalah dengan penetapan bahasa resmi ASEAN. Sebab dengan adanya aturan tersebut, tentunya akan mempermudahkan komunikasi antar masyarakat ASEAN dalam berhubungan satu sama lain. Sehingga dapat menghindari miskomunikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya ketegangan antar negara-negara di Asia Tenggara. Berkenaan dengan keberadaan bahasa Indonesia di kawasan ASEAN, bahkan di dunia internasional sangat memegang peranan penting. Bahkan berpotensi menjadi bahasa yang digunakan di ASEAN. Hal ini tidak berlebihan mengingat bahasa Indonesia yang egaliter, indah, mudah, serta sederhana yang minat pemakai bahasa Indonesia sangat besar serta memberikan kontribusi untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan di ASEAN. Pembahasan keberadaan bahasa Indonesia di ASEAN. Dalam usianya yang genap 108 tahun, bahasa Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada masyarakat global sehingga bahasa Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antar bangsa, terutama di kawasan ASEAN. Bahkan, bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa utama ASEAN karena mempunyai beberapa faktor. Seperti yang pertama, bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangat mudah dipelajari. Di samping itu juga, bahasa Indonesia juga mempunyai daya serap kosakata yang kuat. Yang kedua, bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN, yaitu sekitar 200 juta jiwa. Pada masa depan diperkirakan semakin bertambah. Jumlah penuturnya tersebar di dalam negeri maupun di luar negeri. Penutur di luar negeri seperti tenaga kerja Indonesia, pelajar Indonesia, dan wisatawan Indonesia. Dan dapat menjadi duta dalam mengenalkan bahasa Indonesia kepada bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografis yang luas. Sebagaimana diketahui, bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia telah dituturkan di hampir seluruh kawasan ASEAN. Bahkan bahasa Melayu tercatat menjadi bahasa nasional di 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Sementara itu di beberapa negara seperti Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Filipina, bahasa Melayu menjadi bahasa kedua dan ketiga. Karena struktur bahasa Melayu mirip dengan bahasa Indonesia, besar kemungkinan bahasa Indonesia dapat diterima di negara-negara itu. Yang keempat, sektor ekonomi makro di Indonesia yang berkembang pesat menjadikan lahan investasi bagi investor asing. Itulah pintu gerbang untuk mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Yang kelima, produk sosial dan budaya Indonesia yang tersebar di negara-negara ASEAN dapat menjadi media mengenalkan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, di Malaysia, film, program, televisi, dan musik dari Indonesia banyak digemari dan itu membuka peluang bagi persebaran bahasa Indonesia. Menanggapi pernyataan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada lawatannya ke Indonesia terkait memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara antara kedua kepala negara serta sebagai bahasa resmi ASEAN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan amanat undang-undang untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, menyatakan hal tersebut perlu kajian dan pembahasan lebih lanjut.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam keterangannya tertulis menyampaikan, "Saya sebagai Mendikbudristek tentu menolak usulan tersebut. Namun, karena ada keinginan negara sahabat kita mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, tentu keinginan tersebut perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut di tatanan regional. Saya imbau seluruh masyarakat bahu-membahu dengan pemerintah untuk terus memberdayakan dan bela bahasa Indonesia." Posisi Menteri Nadiem Makarim tersebut bukan tanpa penjelasan menyeluruh. Bahasa Indonesia menurutnya lebih layak untuk dikedepankan dengan mempertimbangkan keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Mendikbudristek kemudian menjelaskan bahwa di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA juga telah diselenggarakan oleh 428 negara, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh pegiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia. Selain itu, bahasa Indonesia juga sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Dengan semua keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia dari aspek historis, hukum, dan linguistik, serta bagaimana bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang diakui secara internasional, sudah selayaknya bahasa Indonesia duduk di posisi terdepan dan jika memungkinkan menjadi bahasa pengantar untuk pertemuan-pertemuan resmi ASEAN. Tutup Mendikbudristek. Dalam perjalanannya, peran bahasa Indonesia diperkuat dengan undang-undang dan peraturan-peraturan hukum. Pasca kemerdekaan Indonesia, disebutkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Status dan fungsi bahasa Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yang kemudian diperjelas dengan lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindung bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa resmi ASEAN dengan berbagai kelebihannya, antara lain yang pertama, bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. Yang kedua, bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN. Yang ketiga, bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografis yang luas. Namun sayang, di negerinya sendiri justru bahasa Indonesia disepelekan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Mereka lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibanding menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.